Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini lagi-lagi kita masih dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan salat maghrib di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita menggunakan kitab Al-Wajiz, yang mana kita masih berada di bab An-Nikah, kitab tentang pernikahan. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hak-hak suami yang wajib ditunaikan seorang istri yang nomor 12 yang terakhir, ya. Yang insya Allah akan kita lanjutkan pada malam hari ini nomor 13. Kemudian kita bahas sedikit yang nomor 12 agar pembahasannya berlanjut, yaitu di antara hak suami yang wajib ditunaikan seorang istri ialah tidak boleh menolak ajakan suaminya bila dia mengajaknya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya dan istrinya tidak memenuhinya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat terus melaknat wanita istrinya hingga pagi hari. Muttafaqun alaih. Dan hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur." Rasulullah bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka penuhilah segera, meskipun ia sedang berada di dalam at-tanur. At-tanur itu ya kalau zaman dulu dapur lah, ya, yang tempat masak lah, tempat roti. Ya. Jadi bahkan Nabi mengatakan meskipun kondisi istrinya sedang masak roti misalkan atau masak apa. Ya, kalau zaman dahulu kan tidak ada kompor. Ya. Jadi kalau masak itu harus ditungguin, ya, biar nggak gosong atau biar nggak kematangan, biar enak lah. Nah, meskipun dengan meninggalkan dapur itu berakibat pada madharat, yaitu makanannya tidak jadi, ya, tapi menolak panggilan suaminya itu lebih besar madharatnya. Jadi itulah mengapa Nabi menggunakan kata tanur di sini. Kenapa kok menyebutkan dapur atau tempat masak? Karena memang mungkin masih menunggu dulu, nungguin masakan misalkan. Kalau zaman dulu ya apalah. Kemudian itu nggak bisa ditinggal, ya. Maka ketika dipanggil harus menjawabnya, meskipun nanti akan tidak jadi masakan tersebut, tapi itu madharatnya sepele dibandingkan madharat yang tidak menjawab panggilan dari suaminya, karena bisa naudzubillah bisa sampai kepada nusyuz yang nanti akan kita masuk. Kemudian lanjut bab yang ke-13. Nomor 13, di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah hendaknya dia menyembunyikan rahasia suaminya dan rumah tangganya. Seorang istri tidak boleh menceritakannya kepada orang lain walaupun sedikit, termasuk rahasia yang sangat pribadi. Dan kadang-kadang diremehkan kaum wanita ialah membeberkan rahasia yang terjadi di tempat tidur di antara suami istri di dalam kamarnya. Maka ini di antara ancaman yang keras yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ya. Suatu ketika pernah Nabi
sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, barangkali ada seorang suami di antara kalian yang menceritakan ke orang lain apa yang dia lakukan di rumahnya, ya. Maka para sahabat semuanya diam. Kemudian ada salah satu yang menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya ada yang kayak gitu. Ya. Ada yang benar-benar seperti itu melakukannya. Yang laki-laki menceritakan kepada teman laki-lakinya, yang perempuan menceritakan kepada teman perempuannya. Maka Nabi mengatakan jangan kalian lakukan lagi. Ya. Karena itu seolah-olah itu perumpamaannya seperti ada jin laki-laki dan jin perempuan sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah, kemudian dikelilingi orang-orang sambil ditonton. Ya, jadi itu hal yang sangat-sangat tidak pantas. Maka hak yang nomor 13 yaitu istri menjaga rahasia suaminya, dan ini rahasia secara umum, ya, secara umum. Berlaku juga sebaliknya. Ya, di hak yang istri pun juga sama. Jadi berlaku umum, menjaga rahasia apapun itu. Ya, mungkin suaminya anggaplah suaminya mungkin di luar sana mungkin memiliki jabatan apa misalkan, ya, kerjanya apa, ya, yang mana itu dihormati oleh orang-orang misalkan, memiliki kedudukan. Maka seorang istri pasti tahu seluruh apa yang terjadi pada suaminya, ya. Hal-hal yang tidak diketahui orang lain pun diketahui pasti sama istrinya. Maka harus dijaga pula, ya. Dijaga pula rahasianya. Mungkin kalau dia menyebarkan rahasia tersebut bisa menurunkan derajat wibawa, harga diri dari suaminya. Maka ini sangat-sangat berat. Ya. Begitu pula sang suami. Menjaga martabat istrinya, rahasianya. Mungkin istrinya di dalam rumahnya ada beberapa tindak laku yang kalau orang lain tahu itu aib. Ya. Maka tidak perlulah diceritakan. Hatta sampai meskipun dengan saudara. Biasanya kan kalau kumpul keluarga saking bahagia dan asiknya kan kadang lupa diri. Akhirnya menyebutkan keburukan-keburukan, ya niatnya untuk guyon saja mungkin, ya. Karena sama saudara ini kok. Cuman kan kita tidak tahu kalau itu ternyata memberikan dampak dan kesan negatif terhadap istri ataupun istri terhadap suaminya. Maka dijagalah. Cukup kalau itu hal-hal yang lumrah saja silahkan diobrolkan. Tapi kalau hal yang menyangkut rahasia ataupun yang menyangkut hal-hal vital, misalkan hal-hal yang bisa menurunkan derajat suami maupun istri, maka sudah cukup dijaga sendiri saja, ya, dijaga sendiri saja. Termasuk juga yang biasanya di sosial media istri maupun suami memvideokan pasangannya ketika di rumah, ya. Mungkin suaminya Masya Allah di luar sana garang sekali misalkan, ya. Terus pas sama istrinya mungkin ya pasti beda lah. Di luar singa, di dalam apa misalkan kucing atau apalah. Nah, terus karena momen yang tidak diketahui orang betapa suaminya seperti kucing itu atau menyek-menyek lah, terus divideokan, diupload. Di luar singa, di dalam kalah sama pawangnya misalkan, terus diupload. Itu mungkin bagi benak istri tersebut pengen mengasih tahu bahwasanya saya pawangnya gitu. Galak di luar tapi saya tidak berani apa-apa. Cuman itu menjatuhkan harga diri, wibawa suami. Begitu juga sebaliknya, ya. Istrinya mungkin ya macam-macam lah. Intinya urusan dapur, urusan di dalam itu sudah tidak perlu diberitahukan kepada keluar. Tidak perlu dipublis, ya. Tidak perlu hatta apapun itulah. Baik ataupun buruknya tidak usah di-share ke orang lain, ya. Kalau itu buruk maka orang lain itu hitungannya menyebar aib. Kalau itu baik takut mendatangkan hasad orang lain. Masya Allah suamiku baik sekali begini. Membantu pekerjaan rumah, Masya Allah. Dibaca sama teman-teman istrinya. Masya Allah suami temanku bagus, saya tak temani juga misalkan. Ya, maka
menyebarkan cerita di dalam rumah itu kalau jelek menjatuhkan harga diri pasangan, kalau bagus bisa menimbulkan hasad pada orang lain. Masya Allah istriku begini, begini, begini. Kalau mau dipuji, puji saja depan istrinya. Ya. Atau puji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, doakan. Alhamdulillah istriku begini, begini ya Allah. Meskipun Allah sudah tahu, ya. Allah pasti sudah tahu bagaimana istrimu. Cuman doakan, itu lebih manjur dan lebih aman dari berbagai macam hasad. Aman dari ain, aman dari berbagai macam dengki dari orang-orang. Jadi sudah sosial media kita pakai sebijak mungkin ya. Kalau perlu, kalau kita mau upload sesuatu itu kita pikir lagi. Pertama yang dipikir, ini maksiat apa tidak? Ketika kita ngupload story atau status itu pertama yang ditanya, ini maksiat apa tidak? Nomor 1 misalkan. 1, bukan maksiat, oke checklist. Nomor 2, ini menyinggung orang lain atau tidak? Ya, menyinggung di sini, menyinggung yang personal maksudnya. Kalau ini menyinggung orang lain, maka tidak usah. Kalau tidak menyinggung, oke checklist. Kemudian yang ketiga, dilihat, ini sebenarnya saya nyari apa dari status ini? Kalau saya cuma pengen berbagi cerita ya, fadhol, kembali ke hukumnya mubah. Ya. Tapi kok di sini saya ingin pamer, itu tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Maka kalau saya ingin pamer, buru-buru hapus, nggak usah upload sekalian. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa manfaatnya? Ya. Ini memang perkara mubah. Ya, kita upload status, upload story, silakan. Apalagi itu bermanfaat sangat. Cuman dipilih dengan betul itu ada kesempatan untuk maksiat atau tidak di dalamnya. Ya, itu ada kesempatan untuk menunjukkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Maka itu yang harus hati-hati sekali. Ya. Termasuk juga tidak usah mengupload foto istri maupun suaminya. Ya. Sudah di keep saja. Ya, kita tidak tahu ain itu bisa datang dari mana? Kita tidak tahu dengki itu bisa datang dari mana. Ain itu nyata, ya. Penyakit ain itu penyakit yang nyata disebutkan Nabi Muhammad SAW. Ya, orang bisa tiba-tiba kena sakit apa, nggak bisa dijelaskan secara sains ataupun kedokteran ini sakit apa, nggak tahu. Ya, ternyata mungkin dia kena ain, macam-macam. Ya, jadi hati-hati betul, terutama perempuan, maksudnya terutama mengupload foto perempuan, istri ataupun apa. Hati-hati betul. Kita sangat hati-hati sama sekali. Para ulama, mereka sendal istrinya di depan rumah saja mereka cemburu, ya, dimasukkan ke dalam biar nggak terlihat. Ya. Maka bagaimana dengan kita yang justru mayoritas dari kaum muslimin kadang dengan PD-nya mengupload. Ya, hati-hati. Kita tidak tahu dari mana keburukan itu akan datang, maka kita harus berhati-hati. Kalaupun belum bisa meninggalkan, maka mudah-mudahan bisa segera meninggalkan. Ya. Intinya kita menjaga keluarga kita dengan sangat hati-hati, karena kita tidak tahu keburukan itu akan datang, bisa datang dari mana saja. Kemudian kita lanjut yang nomor 14. Termasuk hak suami yang harus dilaksanakan istri ialah wajib menaruh perhatian kepada suaminya dan berusaha keras untuk hidup selalu bersamanya. Haram bagi dia minta ditalak tanpa sebab yang dibenarkan syar'i. Ya. An Thauban radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Dari Thauban Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang meminta agar diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang tepat, maka harum semerbaknya surga haram baginya. Dia tidak akan bisa mencium bau semerbak surga. Padahal baunya surga itu sudah tercium dari kada wa kada, dari jarak yang sangat-sangat jauh. Maka pernikahan bukan ajang main-main, ya, bukan yang bisa dengan mudahnya ketika sudah tidak cocok langsung pisah, ya. Apalagi terkadang mungkin terbawa emosi sehingga perasaannya tidak terkontrol dan langsung mengucapkan pisah. Ya. Oleh karena itu tolak, ya, syariat tolak itu berada di
lisannya suami. Yang mana Allah sudah takdirkan fitrahnya, mereka akalnya lebih dominan dibandingkan perasaan. Maka dia akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan sesuatu. Ya, sangat selalu berhati-hati. Adapun perempuan maka sering menggunakan perasaannya. Jadi perasaannya sekali sudah sakit hati atau nyesek, langsung dia tidak pikir panjang mungkin melakukan sesuatu. Maka kalau ada suami yang tidak pikir panjang, laki-laki yang tidak pikir panjang, sangat mudah sekali keluar dari lidahnya perkataan-perkataan yang berat, tanggung jawabnya kelak, maka perlu dipertanyakan bagaimana kelaki-lakiannya. Ya, sabar. Laki-laki itu sabar. Banyak hal yang sangat-sangat penting dan dampaknya besar bisa keluar dari lidah laki-laki. Contohnya saja, tolak berada pada laki-laki. Saksi, kebanyakan saksi kalau laki-laki berapa? 1, kalau perempuan 2. Saksinya laki-laki itu 1 saja mewakili 2 perempuan ketika melihat ada suatu kemaksiatan, ya, zina misalkan. Maka hati-hati bagi kita yang laki-laki, Allah jadikan fitrah kita itu logika kita lebih maju untuk memikirkan terus apa yang saya lakukan ini berdampaknya seperti apa. Jangan sampai mudah sekali kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang kelak justru kita sesali. Hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, Nabi mengatakan al-mukhtali'at hunna al-munafiqat. Wanita-wanita yang menuntut cerai kepada suaminya adalah wanita-wanita munafik. Ya. Tentu maksudnya di sini yang menuntut cerai tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Tidak ada apa-apa, langsung dicerai. Langsung minta cerai. Maka wahai para istri muslimah, inilah hak-hak suami yang harus ditunaikan dengan baik, yang harus diperjuangkan dengan gigih untuk melaksanakannya. Ya. Kalian hendaknya mengabaikan kelemahan suamimu dalam melaksanakan hak-hakmu yang menjadi kewajiban mereka. Jadi segitu banyaknya hak-hak suami, ya, kita maksimalkan seorang istri dalam menunaikannya. Sebegitu banyaknya juga hak-hak istri, maka seorang suami juga memaksimalkan menunaikannya. Ketika tidak maksimal menunaikannya, maka disitulah harus banyak-banyak memberikan uzur, banyak-banyak berlapang dada. Ya, ini manusia, ya, ini suami saya, ini istri saya, tidak sempurna, sudah pasti tidak sempurna. Ya, tapi saya akan memberi uzur kepada dia, karena ya, suami istri bukan hal remeh, bukan hal yang sederhana. Itu pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka para kaum muslimah hendaknya terus-menerus memperhatikan hak-hak suami. Ya. Suami itu jalan paling mudah masuk surga, jalan paling mudah juga masuk neraka. Ya. Cukup dengan taat kepada suami, maka pintu surga sangat-sangat mudah didapatkan. Ya. Sebaliknya, cukup dengan tidak taat pada suami, padahal sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin, seluruh amalannya rajin, tapi dia tidak taat pada suami, membangkang pada suami, maka dia kelak kembalinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para kaum muslimah, para istri hendaknya terus memperhatikan dan memaksimalkan menunaikan hak-hak suami. Ya. Kita lanjutkan, hendaklah pula para ibu mengetahui bahwa di antara sekian banyak kewajiban yang harus mereka laksanakan ialah memberitahukan kepada putri-putrinya akan hak-hak suami. Ya. Jadi mungkin di sini ada yang sudah punya anak yang menikah, ya, yang akan menikah mungkin. Ya. Maka ajari anak perempuan kita untuk bagaimana menunaikan hak-hak suami. Ya. Ajari betul mereka bagaimana seharusnya perempuan itu di dalam Islam. Ya. Jangan sampai mereka lebih masuk dengan ilmu-ilmu dari sosial media yang sudah tidak jelas itu dasarnya. Ya. Ilmu Instagram, ilmu TikTok, ilmu Reels, ilmu semacam-macam. Ya. Jangan sampai mereka masuk ke dalam otak mereka itu hal-hal yang tidak jelas dan akhirnya mereka jadikan pedoman hidup. Ya. Berat sekali pertanggungjawabannya ketika seorang wanita itu ternyata tidak mendapatkan ilmu yang benar.
tidak mendapatkan ilmu yang cukup dari orang tuanya. Maka di antara tugas para ibu yaitu mengajari anak-anak perempuannya tentang bagaimana menunaikan hak suami. Sebagaimana disebutkan dahulu generasi salaf, di antaranya Raja Kindah Amr bin Hajar, ya. Raja Kindah ini kalau dalam bahasa Arab Al-Kindi, ini daerah Arab Selatan, ya. Pernah melamar Ummu Iyas binti Auf Asy-Syaibani. Tatkala waktu pernikahannya tiba, maka ibunya yang bernama Ummah binti Al-Harith, ibunya Ummu Iyas tadi, ya, menyendiri bersama putrinya. Jadi dipanggil berdua saja, deep talk lah istilahnya. Berwasiat kepadanya sebagai bekal untuk membangun kehidupan. Ya. Yaitu ini kisah yang terkenal ya. Jadi setiap tentang pembahasan wanita itu diberi wasiat oleh ibunya sebelum menikah, maka sering sekali muncul kisah ini. Ya. Dia berkata, ibunya Ummu Iyas yang dia mau dilamar tadi sama seorang raja, dia mengatakan, wahai putriku, kalau saja nasihat itu harus diabaikan karena keutamaan adab yang telah dimiliki, tentu aku tidak akan menyampaikan kepadamu. Maksudnya, kalau memang nasihat itu tidak perlu diberikan kepada orang yang sudah beradab, maka saya tidak akan memberikan kepadamu. Ya. Namun aku tahu bahwa nasihat itu adalah sebuah peringatan bagi yang lalai dan pertolongan bagi orang yang berakal. Jadi ibunya pengen bilang begini, kalau memang nasihat itu untuk orang yang tidak punya adab, maka saya nggak perlu kasih ke kamu karena kamu sudah beradab. Tapi nasihat bukan seperti itu teknisnya. Ya. Nasihat itu peringatan bagi orang yang lalai. Ya. Nasihat tidak hanya diberikan kepada orang yang mungkin banyak salahnya. Ya. Akhirnya orang-orang yang dianggap sudah alim misalkan, ustadz misalkan, ulama, masyaikh, dianggap mereka tidak butuh nasihat. Tidak, mereka butuh nasihat, masih sangat-sangat butuh nasihat. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat semuanya. Ya. Meskipun kita itu sudah tahu nasihat tersebut, tapi ketika itu disampaikan orang lain kepada kita, itu pasti efeknya akan berbeda dibandingkan kita membaca sendiri, menelaah sendiri nasihat tersebut. Ini juga bisa menjadi patokan. Kita kalau dinasihati orang bagaimana? Kalau kita dinasihati orang merasa sopo kowe kok nasihati aku. Nah, pertanyakan hati kita. Berarti kita sudah takabur. Kita sudah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat itu salah satu cara simple kita untuk ngecek hati kita itu takabur atau tidak. Simple. Kalau orang nasihatin kita, kita bagaimana? Ya. Kalau orang nasihatin kita bagaimana? Kalau orang nasihatin kita langsung tersinggung, ya. Maka perlu dipertanyakan hati kita. Mungkin kita sudah merasa kita lebih baik dari semua orang sehingga saya sudah tidak butuh nasihat lagi. Kalau ada yang menasihati saya, kurang ajar istilahnya, kurang adab ini. Kok bisa nasihatin saya? Ya. Maka ketika kita mendapatkan nasihat dari siapapun, ya, dari manapun, maka yang pertama kali harus dilihat adalah ini adalah nasihat. Ya, ini adalah nasihat. Maka nasihat itu isinya kebaikan. Meskipun mungkin cara dia menyampaikan tidak baik. Ya, tapi kita harus tahu betul ini nasihatnya baik. Ya, maka kita terima dulu nasihatnya. Jangan ketika kita menerima nasihat, itu yang dipikirkan pertama adalah enggak setuju saya, enggak sesuai ini, enggak begini. Ya. Seringkali nasihat yang keluar dari ahli ilmu, dari ulama, yang mereka dikarunia Allah basiroh, penglihatan. Nasihat itu seringkali tidak dimaksudkan sesuai yang di luar. Contohnya, apa contohnya? Kalau para ulama menjelaskan sesuatu dan mengatakan ini tidak boleh, ini haram, ini berbahaya, ya. Maka jangan kita cuma ambil,
kok gini sih? Kan ada pendapat lain yang mengatakan begini, begini, begini. Nah, ulama ketika memberikan sebuah nasihat, itu terkadang dia tahu dampak besar dari kalau bermudah-mudahan di perkara A ini. Sehingga nanti akan jatuh ke C. Maka ulama dikaruniai oleh Allah karena mereka belajar ilmu, berbagai macam ilmu dan mendalami ilmu, usul fiqh, usul tafsir, fikih, segala macam ilmu, manhaj, dakwah. Akhirnya mereka menyadari ketika ada suatu kesalahan yang masih ringan, tapi itu akan berdampak ke buruk, maka di stop dari awal. Simpelnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Allah tidak pakai kata wala taznu, jangan kamu berzina. Kenapa? Karena sebelum orang terjatuh kepada zina yang besar, ada step by step sebelum dia akhirnya nyemplung ke dalam. Sehingga harus di stop dari awal. Maka bentuk nasihat dari ulama ahli ilmu itu seperti itu. Apalagi di kalangan awam, di kalangan masyarakat umum kaum muslimin. Setiap ada nasihat, jangan langsung ini terlalu keras, ini kurang jauh mainnya. Nah, biasanya begitu. Kurang jauh mainnya ini, kurang ngopi ini. Mosok gini langsung ini, mosok gini langsung itu. Ulama ketika memberikan nasihat itu karena sudah tahu ini bibit dari sebuah madorot yang lebih besar ke depannya. Dan orang awam tidak mengetahui itu akan menjerumus ke lubang madorot yang lebih besar. Sehingga harus di stop dari sekarang. Harus di stop lebih awal. Maka apapun bentuk nasihat, ketika itu datang kepada kita, sekeras apapun, sesulit apapun kita menerima nasihat tersebut, kita lihat dulu ini adalah sebuah nasihat. Ya. Ini bukan sedang menjelekkan. Ya. Ini sebuah nasihat. Ya, maka kita terima dulu nasihatnya. Apapun itu nasihatnya, kita terima dulu. Kalau itu memang baik, itu sahih, maka kita terima dulu. Jangan langsung didebat, jangan langsung dan bla 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 bla. Terima dulu, ya, terima dulu. Karena para ulama, orang yang berilmu itu mereka memiliki basirah, mereka memiliki pandangan yang jauh, ya, yang Allah berikan karena mereka mempelajari ilmu. Ya. Maka kita kembali ke pembahasan. Maksud dari ibunya ini adalah nasihat itu tidak memandang kamu sudah orang paling beradab, tidak. Maka saya akan tetap memberikanmu nasihat. Kemudian ibunya melanjutkan, wahai putriku, kalau saja ada seorang perempuan yang merasa tidak butuh suami karena kekayaan kedua orang tuanya dan karena sangat dibutuhkan oleh kedua orang tuanya, maka engkaulah yang paling tidak butuh seorang suami. Ibunya bilang, kalau memang ada perempuan yang tidak butuh suami karena sudah berkecukupan, ya, orang tuanya sudah kaya misalkan, dan orang tuanya lebih butuh dia mengabdi kepada orang tuanya, maka sungguh kamu anak yang seperti itu. Ya, kata ibunya. Ibunya melanjutkan, akan tetapi sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum perempuan untuk kaum laki-laki sebagaimana menciptakan kaum laki-laki untuk kaum perempuan. Maksudnya ibu pengen bilang gini. Nah, kalau ada perempuan yang dia tidak butuh laki-laki, sudah cukup keluarganya, harta orang tuanya sudah cukup untuk dia dan turunan-turunannya, dan orang tuamu lebih butuh kepada kamu, ya, maka kamu orangnya. Kamu ini sudah orang seperti itu. Tapi pernikahan bukan soal perempuannya butuh suami atau tidak. Pernikahan adalah bentuk dari melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedahnya adalah gini. Kita jangan melihat suatu syariat itu karena saya tidak butuh. Di luar sana ya belum banyak, tapi mulai ada perempuan-perempuan yang menganggap saya sudah berkarir, saya sudah bisa menghidupi diri sendiri, saya sudah tidak butuh laki-laki di kehidupan saya. Ya, saya sudah mapan, ya. Saya sudah tidak butuh laki-laki manapun. Ya, saya sudah buat apa saya menikah? Saya sudah tercukupi kok, kemana-mana bebas. Nah, kita menikah bukan karena kita butuh laki-laki atau tidak, tapi itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, maka ini nasihat dari ibunya yang sangat salihah. Ya,
Mengasih tahu ke anaknya, kamu jangan anggap bahwasanya pernikahan itu khusus buat orang-orang yang miskin. Jadi biar dia dinafkahi sama suaminya, biar enggak terlalu beban ke orang tua yang wanita saja. Enggak. Ya. Enggak seperti itu. Pernikahan bukan menyelamatkan, pernikahan bukan menaikkan ekonomi. Ya. Pernikahan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, putriku, sesungguhnya engkau akan meninggalkan suasana yang selama ini telah engkau alami dan tempat tinggal yang selama ini engkau tempati menuju rumah yang belum pernah kau kenal dan teman hidup yang belum kau jalin ikatan sebelumnya. Ibunya ngasih ancer-ancer. Ini menunjukkan anaknya tidak dimulai dengan pacaran dulu sama rajanya. Ya. Kayak dibilang, kamu akan pergi dari tempatmu yang nyaman ini ke tempat yang belum kamu ketahui. Kamu akan ketemu orang yang kamu belum tahu sebelumnya. Kini ia dengan kekuasaannya telah menjadi pemimpin dan penguasa bagimu. Ya. Nanti suamimu ini, calon suamimu akan jadi pemimpinmu. Maka jadilah engkau abdinya, budaknya. Niscaya dia akan menjadi budak untukmu. Maksudnya kamu berkhidmat untuk dia, maka dia pun akan berkhidmat kembali untukmu. Maka milikilah 10 sifat untuknya, niscaya ia menjadi dasar berpijak dan simpanan yang amat berharga bagimu. Jadi ibunya memberikan 10 wasiat. Yang pertama, dampingilah suamimu dengan penuh kerelaan dan kepasrahan serta senantiasa mendengar dan mematuhinya. Ini pertama dan kedua. Ibunya menyebutkan dua-dua. Pertama dan kedua adalah dampingi suamimu dengan penuh kerelaan dan kepasrahan serta senantiasa mendengar dan mematuhinya. Ya. Nasihat ibu. Ya. Nasihat ibu kepada anaknya yang mana anaknya sudah berkecukupan, tapi ibunya memberikan nasihat, dampingi suamimu dengan penuh kerelaan dan kepasrahan. Ya. Ini nasihat yang pertama dan kedua. Nasihat ketiga dan keempat disebutkan dua-dua ini. Jagalah penciuman dan pandangan suamimu. Ya. Jaga hidung sama mata suamimu. Jangan sampai sekali-kali matanya jatuh pada pandangan yang jelek dari bagian tubuhmu dan jangan sampai dia mencium dari baumu kecuali aroma kewangian. Maksudnya pokoknya jangan sampai suami itu melihat sesuatu yang kurang pantas dilihat. Dan jangan sampai mencium sesuatu yang kurang enak baunya. Ini yang ketiga dan keempat. Nasihat selanjutnya yang nomor 5 dan nomor 6 yang diberikan seorang ibu kepada anak perempuannya yang akan dinikahi, periksa dan telitilah waktu makan dan tidurnya. Karena sesungguhnya rasa lapar begitu membakarnya dan kurangnya waktu tidur memicu amarahnya. Jadi lapar bikin emosi, kurang tidur bikin emosi juga. Maka perhatikan betul, tawari makan. Perhatikan tidurnya, sudah nyaman apa belum. Ketujuh dan 8, jagalah baik-baik harta benda suamimu, kehormatan dan kebutuhan hidupnya. Bentuk menjaga harta benda itu cermat membuat perhitungan, ya. Cermat menghitung perekonomian keluarga. Dan bentuk menjaga kehormatan dan kebutuhan hidup adalah cakap mengelola urusan rumah tangganya. Intinya ini adalah bantu suamimu untuk bagaimana menstabilkan rumah tangga. Seluruh kebutuhannya jadikan untuk senantiasa bisa berjalan terus normal, ya, sesuai standar. Yang ke-9 dan 10, janganlah membantah suamimu. Ya. Yang ke-10, jangan membeberkan rahasianya. Karena sesungguhnya jika engkau membantah perintahnya, berarti engkau telah melukai hatinya.
Dan jika engkau membeberkan rahasianya, niscaya engkau tak akan merasa aman dari perceraian ataupun pengkhianatan. Janganlah sekali-kali engkau bersuka cita ketika dia sedih dan jangan berduka cita ketika dia bahagia. Intinya 10 nasihat dari ibu kepada anaknya yang mau menikah ini adalah berikan secara maksimal dirimu untuk melayani suamimu. Ya, karena itu adalah pintu surgamu. Seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya. Ibu yang salihah akan memberikan nasihat yang baik juga kepada anaknya. Ya. Kalau ibunya tidak salihah, maka tidak bisa memberikan nasihat kepada anaknya. Ya. Maka bentuk kita mengupayakan generasi yang soleh adalah mencari ibu yang solehah juga. Ya. Kalaupun ternyata ibunya belum solehah banget, maka silahkan mensolihahkan diri. Ya. Jangan merasa aman. Ya. Jangan merasa sudah cukup. Ya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Ya. Bukan hanya memberi makan saja. Ya. Banyak keturunan maksudnya adalah bukan hanya pokoknya sudah saya kasih makan dan sudah saya kasih minum, sudah saya kasih baju, sudah saya kasih tempat tinggal, sudah. Tidak. Ya. Di situ ada juga amanah yaitu mendidiknya. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad memberikan perintah untuk memperbanyak keturunan, bukan berarti hanya sebatas yang penting anak iki urip. Ya. Enggak. Di situ ada amanah untuk mendidiknya juga. Jangan cuman yang penting sesuai sunnah banyak. Ya benar. Tapi di situ tidak cuman itu saja. Mendidiknya, diajari. Kita ajari akhlaknya yang benar bagaimana. Bagaimana cara ngomongnya yang benar bagaimana. Jadi anak itu akan tumbuh dengan ilmu. Ya, dengan akhlak yang baik. Maka jangan pernah kita hanya mengambil hadis Nabi setengah-setengah. Hanya mengambil sunnah Nabi setengah-setengah. Sunnah Nabi memperbanyak keturunan. Oke, sudah. Itunya toh yang diambil. Terus yang amanah untuk menjaga anaknya dari api neraka dengan cara mengajari ilmu syar'i dilupakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nar wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad dan seterusnya. Jadi perintah untuk memperbanyak keturunan itu harus dibarengi dengan amanah mengajarkan keturunan tersebut. Ya. Jangan cuman banyak saja tapi tidak diajari, cuman hanya dikasih makan saja, jangan. Ya. Pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, yang tadi kita tutup dengan kisah tentang seorang ibu yang menasehati anaknya. Maka ini sunnahnya begini. Ya. Ketika nanti mungkin dari anak kita ada yang mau menikah, maka kalau itu perempuan silahkan ibunya yang ngasih nasihat berdua saja. Kalau itu laki-laki, maka bapaknya yang ngasih nasihat. Kalaupun tidak ada, harus ada dari keluarganya memberikan dia nasihat. Kalaupun tidak ada, ya dari temannya bisa yang sudah menikah duluan. Ya. Pokoknya orang yang mau menikah, dia harus diberikan nasihat. Dia harus diberikan bekal. Dia harus dikasih tahu akan seperti ini, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Biar dia tidak mengikuti standar TikTok dan standar yang lainnya. Nauzubillah min zalik. Ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke problematika rumah tangga. Maka di bab yang setelah membahas hak-hak suami dan hak-hak istri ini, mari kita murojaah kembali bahwasannya seorang suami ataupun istri itu dia melaksanakan kewajibannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena biar nanti dibalas sama suaminya. Ya. Bukan karena balas budi dari istrinya yang sudah baik. Ya. Tidak seperti itu. Oke. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika ada orang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu bilang, ya Rasulullah, saya ini punya kerabat, saya punya saudara, ya, istri termasuk kerabat kita. Saya baik kepada mereka, tapi mereka buruk kepada saya. Saya berlapang dada kepada mereka, tapi mereka sempit dadanya kepada saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin memperhatikan mereka, tapi mereka kasar dan cuek kepada saya. Bagaimana seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau memang yang kamu ceritakan itu benar adanya terjadi, maka seolah-olah kamu menyuapi mulut keluargamu itu dengan pasir yang panas, dan kamu senantiasa mendapatkan pertolongan Allah selama kamu seperti itu. Ya. Maksudnya adalah kalau kita diberikan sifat buruk dari keluarga, padahal kita sudah baik kepada mereka, maka kita tetap mempertahankan kebaikan tersebut bukan karena mereka tidak balas budi, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya. Meskipun mereka berbuat buruk kepada kita, kita tetap memberikan kebaikan kepada mereka. Kata Nabi, nggak apa-apa, kamu memberikan kebaikan ke mereka itu seolah-olah kamu menyuapi mereka pasir panas, karena mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas sifat buruk mereka. Dan kamu masih tetap baik seperti itu, kamu akan senantiasa berada di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kita baik sama keluarga, baik sama kerabat, itu bukan untuk balas budi. Itu bukan karena biar nanti dia baik ke saya. Tidak. Kita baik karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah paham kaedah untuk yakin kepada Allah terus-menerus, semua hal di dunia ini tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti perasaan kita, terutama manusia. Ya. Contoh, suami istri. Kalau berdua sudah yakin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya tidak boleh selingkuh, maka nggak tahu kode HP-nya, nggak pernah buka HP-nya, nggak pernah kepo apapun. Kalau saya yakin, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan jaga dirimu. Yang laki-laki juga, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan jaga dirimu. Mau 1000 CCTV saya pasang di tempat kerjamu, kalau kamu akan bermaksiat, kamu akan tetap bermaksiat. Tapi kalau tidak ada satupun CCTV atau mata-mata yang melihat suami atau istri, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia tidak akan selingkuh dan main-main dari belakang. Ya. Maka takwa itu yang paling penting di dalam segala hal, baik dalam keluarga maupun urusan-urusan lainnya. Jangan sampai sekali-kali kita meremehkan takwa. Kalau kita tanya, apa korelasinya takwa dengan urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungannya takwa? Bagaimana menjelaskan secara ilmiah takwa bisa memudahkan urusan kita? Bagaimana menjelaskannya? Tidak usah dijelaskan secara ilmiah. Kita sebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya dipermudah. Yang bilang Allah, yang bilang yang nyiptain alam semesta, yang bilang kalau takwa urusan dimudahkan, kalau takwa akan ada solusinya. Terus manusia mau bilang mana korelasi dan menjelaskan secara ilmiah, tidak usah peduli. Laut saja dipisah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangkan Musa. Nabi Ibrahim saja, Ismail yang sudah tinggal sedikit lagi kebeleh, tiba-tiba tidak jadi kebeleh. Betapa banyak mukjizat yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah tapi benar terjadi. Karena apa? Kita berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan suami istri kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan segala macam permasalahan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, jangan sampai kita apa buktinya? Kok iso? Dari mana takwa bisa menjadikan itu? Kita tidak selemah itu imannya. Ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha bertakwa, mudah-mudahan dari takwa tersebut Allah datangkan berbagai macam kemudahan dan solusi kepada urusan rumah tangga kita. Ya, sekalian aja. Ya,
Sekian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab halaman 607 yaitu problematika rumah tangga. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.